pemanfaatan sarana dan prasarana merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan fasilitas atau peralatan tertentu guna mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan lainnya. Sarana mencakup alat atau barang yang langsung digunakan, sedangkan prasarana meliputi fasilitas pendukung yang tidak langsung digunakan tetapi membantu kelancaran kegiatan. 2. Tujuan dari pemanfaatan sarana dan prasarana adalah untuk memastikan penggunaan fasilitas secara optimal dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mendukung kegiatan operasional, serta menjaga kualitas dan keberlanjutan penggunaannya. Dalam konteks pendidikan, misalnya pemanfaatan sarana dan prasarana bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 3. Prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana biasanya meliputi beberapa tahap seperti inventarisasi fasilitas yang tersedia, pengajuan permohonan pembangunan, pemeliharaan selama penggunaan, serta pelaporan setelah selesai digunakan. Proses ini dilakukan untuk menjaga agar sarana dan prasarana tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara berkelanjutan. 4. Pembuatan dokumen kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana mencangkup pencatatan detail mengenai tujuan kegiatan, daftar fasilitas yang digunakan, jadwal pemakaian, tanggung jawab pengguna, serta laporan pelaksanaan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pengendali dan evaluasi, sekaligus bukti administrasi. 5. Permasalahan yang sering muncul terkait pemanfaatan sarana dan prasarana meliputi kurangnya fasilitas yang memadai, kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai, minimnya perawatan, serta kurangnya pengawasan dalam penggunaan. Masalah ini dapat menghambat produktivitas dan efektivitas kegiatan. 6. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan dan perawatan fasilitas, penyusunan aturan penggunaan yang jelas, pelatihan bagi pengguna untuk memahami cara menggunakan fasilitas dengan benar, serta penerapan sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, evaluasi berkala dapat dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana terus berfungsi dengan baik. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan terkait pemanfaatan sarana dan prasarana, beserta solusinya. 1. Permasalahan kekurangan fasilitas. Contohnya, di sebuah sekolah, ruang kelas tidak mencukupi sehingga siswa harus belajar di ruang lain yang kurang layak seperti aula atau laboratorium. Solusinya, pertama, mengajukan penambahan ruang kelas baru melalui anggaran pemerintah atau sponsor. Kedua, mengoptimalkan jadwal penggunaan ruangan agar lebih efisien. 3. Mencari alternatif sementara, seperti penggunaan ruang kelas bergantian atau pembelajaran di luar ruangan. 3. Permasalahan kurangnya perawatan sarana. Contoh peralatan olahraga seperti bola dan jaring sering rusak karena tidak terawat secara berkala. Solusi: menyusun jadwal perawatan rutin untuk fasilitas olahraga, menganggarkan dana khusus untuk perbaikan atau penggantian alat yang rusak, melibatkan siswa atau pengguna untuk ikut merawat fasilitas melalui kegiatan gotong royong. 3. Permasalahan kurangnya perawatan sarana. Contoh, peralatan olahraga seperti bola dan jaring sering rusak karena tidak dirawat secara berkala. Solusinya yaitu yang pertama, menyusun jadwal perawatan rutin untuk fasilitas olahraga. Kedua, menganggarkan dana khusus untuk perbaikan atau penggantian alat yang rusak. Yang ketiga, melibatkan siswa atau pengguna untuk ikut merawat fasilitas melalui kegiatan gotong royong. 4. Permasalahan penyalahgunaan sarana dan prasarana. Contoh, ruang rapat digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin, sehingga kegiatan resmi terganggu. Solusinya yaitu membuat sistem peminjaman berbasis administrasi yang terstruktur, menerapkan aturan yang jelas mengenai penggunaan fasilitas, memberikan sanksi administrasi bagi pengguna yang menyalahgunakan fasilitas. 5.
permasalahan keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan. Contohnya, gedung sekolah mulai rusak tetapi dana pemeliharaan terbatas. Solusinya, 1. Mengajukan bantuan dana dari pemerintah, sponsor, atau komunitas. 2. Penggalang dana melalui kegiatan seperti bazar atau donasi. 3. Memprioritaskan perbaikan pada fasilitas yang paling mendesak.